Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai kesetimbangan kimia. Nah, menurut kalian apa yang ada di dalam gambar ini? Apa yang terbersit di benak kalian ketika kalian melihat gambar-gambar ini? Yang pertama apa? Ini anak-anak sedang bermain jungkit-jungkitan. Nah, yang pertama itu dia mengalami keadaan yang seimbang. Yang kedua, anak berada di atas. Yang ketiga, anak dan ayahnya itu sama-sama seimbang dalam keadaan seimbang. Nah, ini akan kita kaitkan dalam kesetimbangan kimia. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia itu adalah suatu reaksi atau suatu keadaan dalam reaksi kimia ketika konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu. Kesetimbangan ini terjadi ketika laju reaksi ke kanan atau reaksi maju sama dengan laju reaksi ke kiri dalam waktu yang bersamaan. Kemudian apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan dalam reaksi kimia itu dibagi menjadi dua, ada kesetimbangan statis dan ada kesetimbangan dinamis. Lalu kesetimbangan statis itu yang bagaimana? Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Artinya nilainya adalah nol ya. Kemudian, apa itu kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri yang bergerak. Nah, kemudian untuk memahami apa itu reaksi kesetimbangan, kalian bisa lihat di link ini ya, di link YouTube ini. Nah, kemudian kita akan membahas ciri-ciri reaksi dua arah. Ciri-ciri reaksi dua arah, yang pertama itu persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah yang berlawanan. Lalu, kemudian reaksi ke arah produk disebut dengan reaksi maju. Reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik. Nah, contoh dari reaksi dua arah ini seperti ini ya. N2 dalam fase gas ditambah dengan 3H2 dalam fase gas, nah, menghasilkan 2NH3. Ini adalah contoh reaksi kesetimbangan ya, di mana ada reaksi maju dan ada reaksi balik. Ini juga H2O menjadi H2O gas. H2O gas bisa menjadi H2O liquid. Nah, ini ciri-ciri reaksi dua arah itu apabila reaksi tersebut berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Reaksi ini disebut dengan reaksi kesetimbangan. Dalam reaksi setimbang, itu jumlah reaktan dari produk tidak harus sama. Asalkan laju reaksi ke kiri dan kanan sama besar, itu sudah bisa dikategorikan dengan reaksi setimbang. Nah, kemudian jenis-jenis reaksi kesetimbangan berdasarkan wujud zat dalam keadaan setimbang. Reaksi kesetimbangan itu ada dua, ada homogen dan ada heterogen. Kalau homogen itu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya hanya gas atau larutan. Nah, ini bisa kalian perhatikan contoh reaksi ini. Ini fasenya, semuanya ini dalam fase gas, N2 fase gas, ditambah dengan 3H2 fase gas menghasilkan fase gas. Ini adalah reaksi kesetimbangan. Ini 2SO3 dalam fase gas menghasilkan 2SO2 dalam fase gas plus O2 dalam fase gas. Lalu 2HCl ditambah 12O2, ini dalam fase gas semua ya. Ini artinya dia adalah reaksi kesetimbangan. Kemudian reaksi kesetimbangan homogen, heterogen. Heterogen itu adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, atau larutan. Nah, ini contohnya ya. Jadi di dalam reaksi ini dia terdapat berbagai macam fase, ada solid, ada gas ya, ada solid, ada liquid ya. Ini ada aqueous, kemudian ada solid, ini ada alkelis. Ini adalah contoh dari reaksi kesetimbangan. Nah, ini tetapan kesetimbangan.
Jadi tetapan kesetimbangan ini, dia akan menentukan nilai K. Jadi reaksi yang berkebalikan, tetapan kesetimbangannya 1 per K, reaksi merupakan X kali, maka dia adalah K lama dipangkatkan X. Kalau yang ketiga, pembagian terbesar Y dari reaksi, maka reaksi kesetimbangan Y akar kuadrat kasih. Oke, untuk sementara hanya ini dulu penjelasannya. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.